kasih Ibu, Bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Aza dan ini rekan saya perawat Rafaela. Di sini kami yang menjaga pada shift pada siang hari ini. Sebelumnya kami ingin melakukan edukasi terkait perawatan setelah melahirkan. Mungkin kurang lebih waktunya selama 10-15 menit. Apakah Ibu dan keluarga berkenan, J? Berkenan. Boleh kami masuk terlebih dahulu? Ya, silakan. Kami lihat di sini banyak keluarga ibu ya. Kalau ibu tidak keberatan, mungkin mereka bisa mendengarkan juga supaya ada yang membantu ibu di rumah. Nurse, tidak apa-apa mereka mendengar. Permisi Ibu, untuk saat ini kondisi jalan Ibu bagaimana, J? Masih nyeri dan sakit, Nurse. Juga kalau bangun itu kan berdiri itu sakit juga berat badannya. Itu wajar, nanti kan kami bantu jelaskan untuk perawatannya gitu. Ya, Nurse. Baik, permisi ya Ibu. Di sini saya akan memberikan edukasi mengenai perawatan area kewanitaan Ibu. Untuk keluarganya juga bisa memperhatikan ya. Jadi pertama-tama itu nanti Ibu harus mengganti pembalut Ibu setidaknya 4 jam sekali. Kemudian sebelum membersihkan itu mencuci tangan. Sebelum membersihkan dicuci tangannya, terus dibersihkan menggunakan air hangat. Nah, itu dibersihkan dari area depan ke belakang Ibu. Kemudian habis gitu saat mengeringkan ditepuk-tepuk perlahan, kemudian bisa dipakai kembali pembalutnya. Lalu jangan lupa untuk cuci tangan kembali. Mungkin ada yang sudah dipahami atau ada yang perlu ditanyakan dari keluarga? Kalau untuk saya cukup, cuman Dek Viola nanti bisa nggak buat ngelakuin apa yang udah diperagakan sama perawat sendiri? Bisa, tapi kalau awal-awal masih perlu bantuan. Masih sakit juga. Iya, gimana dari Ibu sendiri ada pertanyaan mengenai perawatan area kontak Ibu? Tidak ada. Oke, kalau begitu bisa lanjut ke edukasi yang berikutnya ya. Untuk selanjutnya, ibu jangan memakai pakaian yang ketat, terus jangan lupa membersihkan air dengan air saja, tidak usah memakai sabun-sabunan. Terus jangan lupa juga mengganti celana dalam 1-2 kali dalam sehari, dan jangan menggunakan panty liner terus-menerus gitu. Ada yang ditanyakan atau dibingungkan mengenai edukasi yang selanjutnya ini? Nah, untuk air saja apakah diperbolehkan ya? Boleh, air saja sudah cukup kok Ibu. Itu lebih baik air mengalir atau air bagus? Air mengalir. Air mengalir. Ya. Ada juga tanda dan bahaya yang harus ibu dan keluarga kenali. Nah, yang sering terjadi itu biasanya nyeri setelah melahirkan. Nah, nyeri itu bisa diatasi sendiri dengan cara kompres air hangat maupun air dingin. Nah, apabila masih nyeri, dikompres bisa juga dengan ibu dan keluarga bisa membelikan namanya itu bantal donat. Nah, itu bisa membantu untuk mengurangi nyeri. Nanti apabila nyerinya bertambah parah, itu bisa langsung pergi ke dokter saja. Dan untuk tanda-tanda yang perlu diperhatikan selain nyeri itu ada nanti jika perdarahannya banyak, kemudian nyerinya semakin bertambah, demam, dan juga nanti apabila area kewanitaan ibu terasa seperti bau busuk, itu juga sudah harus diperhatikan lebih lagi, harus dibawa ke dokter. Terus aku bisa bantu apa, Kak? Mungkin bisa bantu buat ngambilin air dan jangan buat Ibu Yola kaget ya. Oke, jadi aktivitas ibunya harus benar-benar dijaga. Kalau bisa melakukan aktivitasnya perlahan-lahan saja agar luka setelah melahirkannya itu cepat sembuh. Ini ada yang dibingungkan lagi dari ibu dan keluarga? Mungkin jika sudah tidak ada yang ibu dan keluarga tanyakan, nanti apabila butuh bantuan atau ada pertanyaan lagi bisa tekan tombol yang ada di atas bed ibu ya. Cukup sekian. Selamat siang, kami pamit ya. Terima kasih.